الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في Recording in progress. السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير اللهم ارحمنا بالقرآن. Apakah engkau tidak perhatikan Muhammad bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 5 orang kecuali Allah adalah yang keenam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama mereka dimanapun juga. Baik jumlah mereka lebih kurang dari itu atau lebih banyak dari itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih tahu, bongkar semua-muanya nanti di hari kiamat atas apa yang pernah mereka lakukan. Tunggu Allah atas segala sesuatu yang dahulu. Tidakkah kau perhatikan Muhammad orang-orang yang dilarang untuk melakukan pembicaraan rahasia, tapi mereka kerap terus mengulang-ulanginya, mengerjakannya. Mereka kalau bisik-bisik melakukan pembicaraan rahasia itu obrolannya adalah dosa, ngomongin supaya adu domba, bikin permusuhan, atau mereka bikin makar mau nentang Rasul. Kalau mereka datang padamu Muhammad, mereka memberikan ucapan salam yang tidak pantas dan belum pernah Allah melakukannya seperti itu pada Muhammad. Dan mereka nggak ngerasa salah. Mereka bilang kalau kami mengucapkannya itu nggak pantas, kenapa tidak diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka cukup balasan buat mereka itu adalah neraka jahanam. Mereka kelak akan masuk ke dalamnya. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat 8 ini pelajaran pertamanya adalah orang kafir, mobil khusus ini Yahudi, ngeyel. Jadi ngeyel tuh dalam bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia ngeyel. Keras kepala, nggak bisa dibilangin. Jadi selalu nentang. Dan ayah bunda nanti hati-hati.
jangan kena provokasi pendidikan ala Yahudi. Ilmu parenting suka banyak ngawurnya. Kalau ayah bunda ketemu pendidikan, kalau cocok sesuai dengan Al-Quran sama Sunnah, simak. Kalau nggak sesuai, tinggalkan. Salah satu ilmu parenting yang sering banget nih, 20 tahun ini terdengar adalah anak-anak itu jangan dilarang. Makin dilarang malah dikerjain. Ayah bunda suka dengar nggak begitu? Ilmu parenting, 20 tahunan. Dan mereka kasih contoh-contoh. Contohnya post-pop, contohnya gini, ayah bunda. Tolong jangan bayangin ya, tolong bayangin gajah warna pink. Tolong jangan bayangin ada gajah warna pink. Gimana, ayah bunda? Kebayang apa enggak? Itu teknik mereka tuh. Kalau di ngomong jangan, maka malah tercipta di kepala mereka. Jadi tidak boleh ngomong jangan. Dan ilmu psikologi ini itu nanti masuk ke dalam alam bawah sadar selama-lamanya. Dan lihat bagaimana Allah dan Rasulnya dalam urusan tidak, dalam urusan ibadah, dalam urusan segala-gala, Allah dan Rasulnya nomor satu. Jadi tidak bisa di-replace, nggak bisa digantikan, nggak bisa disingkirkan. Dan apa yang dibawa sama Allah, apa yang diajarkan Allah dibawa sama Rasulullah itu pasti benar. Kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kalau Allah dan Rasulnya larang, maka tinggalkan. Jadi Allah dan Rasulnya aja melarang. Ada beberapa larangan-larangan yang Allah berikan. Maka kalau Allah dan Rasulnya melarang, taat, sami'na wa ta'na. Nggak usah pakai dibantah-bantah. Dan yang suka membantah itu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami akan bantah. Kami akan maksiat. Nah ini orang yang nggak bisa dilarang. Alam tara ilal ladina nuhu anin najwa. Jadi sifat pertama mereka itu nggak bisa dilarang. Ini surah Al-Mujadalah surah 58. Nanti insya Allah kalau Allah mudahkan nanti kita akan pindah ke surah Al-Hajar surah 59. Di sana Allah kasih tahu di ayat-ayat awal belum ayat ke-10. Allah bilang wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Rasul maka ambil, kerjakan oleh kalian. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah fantahu, berhenti, jangan lakukan. Jadi taat sama Rasul adalah taat sama Allah. Nah ini tidakkah kau perhatikan Muhammad, orang yang dilarang melakukan pembicaraan rahasia. Kenapa ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ini akhlak. Nanti ayah bunda bakal cari. Rasul bahkan ngajarin kalau lagi kita bertiga, fala yatanajanisnan, maka dua orang nggak boleh bisik-bisik. Apabila idza kuntum salasah, kalau kalian lagi bertiga, fala yatanajanisnan, maka nggak boleh ada dua orang bisik-bisik, yang satu nggak diajak, nggak boleh. Tolong cari hadisnya. PR. Kalau kalian lagi bertiga, tidak boleh dua orang bisik-bisik. Kenapa? Pasti yang satu ntar suzon. Bisik-bisik apa nih? Kayaknya duit nih. Ngomong bisik-bisik pakai. Gua nggak dibagi. Atau mungkin dia suzon.
ada aibnya yang lagi diceritakan. Segitunya Rasulullah ngajarin akhlak kepada umatnya. Jadi kalau lagi bertiga nggak boleh, 2 orang itu sih. Apalagi ini lagi ada kumpulan orang banyak, terus ada 3 orang, ada 5 orang, saling bisik-bisik, saya lagi bikin makar, nggak boleh. Jadi akhlak tentang najwa, nggak boleh bisik-bisik, nggak boleh melakukan pembicaraan rahasia. Tapi mereka kerap mengerjakannya, mereka senang melakukannya. Jadi makar, mereka bikin kudeta, senang mengerjakan. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyati rasul. Poin yang kedua dari ayat ini adalah dihitung ngeyel. Yang kedua, nggak boleh bagi seorang muslim itu mengulangi kesalahan dengan sengaja. Melakukan kesalahan dengan sengaja tidak diperkenankan oleh Allah, kecuali kalau nggak sengaja. Ciri orang yang mendapatkan jannah surga Allah yang luasnya langit dan bumi di ayat 133 surat Ali Imran, ayah bunda. Nanti di ayat 135 ayah bunda bakal ketemu ciri-ciri orang yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka nggak bakal kembali mengerjakan kesalahan yang lampau. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka sadar mereka tidak akan mengerjakan kesalahan yang lampau dengan sengaja. Enggak. Kalau dulu merayain malam tahun baru sampai nunggu malam, alhamdulillah sekarang sudah enggak lagi. Sekarang nggak mau ngulangin lagi. Nah itu ciri hamba Allah yang akan mendapatkan jannah surga seluas langit dan bumi. Tidak akan mengerjakan kesalahan yang lampau dengan sengaja. Jadi mereka tidak akan pernah mengulangi. Tapi kalau ciri-ciri orang fasik, orang munafik, kafir, malah udah ngerjain dengan sengaja, nantang-nantang lagi. Jadi ayah bunda buat kita nih mengerjakan dosa meskipun kecil, kalau sengaja maka artinya menantang Allah. Mengerjakan kesalahan dengan sengaja, mengulang-ulanginya. Itu poin kedua. Ciri orang-orang yang kafir. Konteks ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka sudah dilarang di Madinah, dikasih tahu nilai-nilai bermasyarakat, nilai-nilai sosial yang agung, tidak saling berbisik, apalagi melakukan bisik-bisikan yang mengandung dosa, mengandung permusuhan, mengandung penentangan pada Rasul. Mereka udah dilarang, terus mengerjakan. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Udah dikasih tahu aturannya, mereka itu malah bilang, mengapa kami nggak diazab sama Allah kalau apa yang kami ucapkan ini dosa. Ayah bunda udah pernah Ustaz ceritain kan tentang perempuan yang malam-malam pulang naik angkutan umum pakai baju yang seadanya. Orang-orang ngingetin, jangan, malah dia marah. Kemudian laki-laki di depannya bilang, perempuan bahaya pulang malam, apalagi bajunya kayak gini. Oh, ngerasa dihakimin oleh orang satu mobil,
Kemudian dia malah nantang. Lalu kemudian dia bilang, udah nggak usah ceramah. Nih, HP saya. Kalau benar apa yang saya pakai itu membuat murka Tuhanmu, telepon nih Tuhanmu sekarang. Dan pesankan aku satu tempat di neraka. Pokoknya keren. Ada orang nantang Allah. Dan jangan sampai mulut kita itu ucap hal-hal yang kayak begitu. Ayah bunda sekarang usianya udah lumayan. Senior. Melahirkan, membesarkan, mendidik anak dengan sepenuh jiwa. Kalau di usia yang sudah senior begini, ada satu aja kata keucap dari anak kita, itu makanya gemuruh di hati. Benar, ya bunda. Kalau orang tua hatinya gemuruh, kaget dengan ucapan anak, kebayang nggak kalau misalnya Allah tuh kaget sama ucapan sombong hambanya. Itu yang disebut sama Allah sebelum jahanam. Udah beres. Neraka ini sudah kata orang. Sama seperti kalau orang tua kaget-kaget melihat tingkah anaknya, maka orang tua cuma ngomong, keluar dari rumah ini. Jadi kalau udah orang tua ngomong keluar dari rumah ini, wah itu gelap sudah dunia. Maka sama Allah. Kalau Allah bilang, keluar dari rahmatku, keluar dari surgaku, maknanya hasbuhum jahat. Sudah, nggak ada tempat kembali kecuali neraka jahanam. Yaslawna, mereka akan masuk. Fabi'sal masir. Ya bunda, kalau udah orang tua sakit hati ngomong keluar dari rumah ini, lihatlah semua anak yang diusir, langkahnya gimana? Apakah keluar dengan langkah yang gagah, yang sombong jumawa, atau mereka keluar dengan nunduk, merasa bersalah? Sama, kalau Allah sudah bilang, neraka, anak. Maka mereka itu nggak perlu dimasukin neraka jahanam. Mereka itu bahasa Allah ya selaunaha. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Masuk bukan dimasukkan. Mereka masuk dengan sendiri. Jadi mereka begitu merasa hina. Wabisal masir. Dan keluar dari surga itu, keluar dari rahmat Allah itu, udah kehilangan segala-galanya. Sama tadi Usbok bilang. Kalau orang tua sudah sakit hatinya, ngusir anak dari rumah, maka baru tahu tuh dunia itu runtuh bagi jalan. Jalannya gelap. Tadinya dia ngerasa bisa, ngerasa pinter. Tiba-tiba kok kayaknya bego banget, nggak bisa mikir lagi. Padahal baru orang tua yang buruk. Lalu bagaimana kalau Allah? Dan karenanya ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini larangan-larangan ini agak larangan-larangan ini dipelihara. Dan ingat ya bunda bahwa kadang-kadang maksiat itu tidak setimpal dengan balasannya. Terus ulang nih supaya jadi pelajaran buat kita semua. Tindakan maksiat itu tidak timpal dengan balasannya. Dilarang makan buah huldi. Jangan ngomongkan cuma buah huldi doang. Ya.
Enggak. Makan buah khuldi dikeluarin dari surga. Zina yang katanya suka sama suka. Allah bilang, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dalam surat Al-Isra, nanti PR cari. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, kata Allah. Innahu kana fahisyah, itu menjijikkan, kata Allah. Wa sa'a sabila, dan pasti buruk jalan. Maka mau suka sama suka, selingkuh mau apa, katanya enak tapi enggak setimpal, balasannya itu nggak timpal. Runtuh dunia. Korupsi yang di Indonesia ini banyak banget. Mau ngambil dikit, mau ngambil banyak, nggak setimpal dengan balasan. Sama yang satu lagi, yang paling parah, mau sadar maupun tidak, syirik pada Allah. Banyak orang yang di Indonesia ini melakukan syirik. Dianggap biasa-biasa aja. Balasannya tidak bakal setimpal. Kelak di neraka selama-lamanya. Maka kalau lagi dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dah nurut saja. Karena balasannya nggak bakal setimpal. Apa sih? Cuma bisik-bisik doang masa masuk neraka. Iya, masuk neraka. Bahkan Allah bilang, hasbuh jahannam yaslawunha fabisal. Jadi, ayah bunda, Allah bilang dalam surat Nur, surat Cahaya, surat 24. Ayah bunda nanti cari kalimatnya, ayat 30-an. Allah bilang, tahsabunahu hayyinan, kalian mengira ini remeh, wa indallahi azim, wa huwa indallahi azim. Hal yang menurut kalian remeh, itu di sisi Allah gede banget. Dosa. Fatahsabunahu hayyinan, wa huwa indallahi azim. Kalian ngira remeh, tapi di sisi Allah enggak remeh. Dan ayah bunda nanti simak kalimat itu dan simak ayat panjang sebelumnya. Itu satu ayat. Tapi ayat itu ditutup dengan kalimat itu. Ayat di atasnya hanya gara-gara mata. Katakan Muhammad kepada orang-orang beriman yang laki-laki, tundukkan pandangan. Katakan Muhammad kepada orang-orang beriman yang perempuan, tundukkan pandangan. Dan karena mata bisa bikin banyak dosa. Dan ditutup sama Allah ayatnya itu, وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira itu remeh, tapi di sisi Allah, ya, itu tidak remeh. Itu dosa yang besar. Maka jangan menganggap masa bisik-bisik doang masuk neraka. Ya, masuk neraka. Karena kalau Allah sudah murka, hal yang remeh pun bisa masuk neraka. Tapi kalau kalian mengerjakan dosa, gak disengaja, terus kalian bertaubat, Allah juga maaf. Masalahnya adalah karena ngeyel. Udah dilarang, masih nantang, dilarang, ngerjain lagi berulang-ulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semuanya untuk bisa menjadi hambanya yang taat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan mampu jauhkan diri dari apa yang Allah dan Rasulnya larang. Dan itu ayah bunda di sebenarnya nyata. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.